Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen derivatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian derivatif dulu. Derivatif adalah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli aset maupun komoditas. Nantinya kontrak tersebut akan berfungsi sebagai objek perdagangan. Harga nilai kontrak ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Hal itu juga turut dipengaruhi oleh harga nilai aset atau komoditas induk. Derivatif adalah instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh BI. Berbagai produk keuangan tersebut seperti saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, indeks obligasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, jika produk derivatif adalah komoditas, maka pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi, sederhananya cara kerja derivatif adalah produk investasi berbasis kontrak perjanjian. Perdagangan derivatif juga termasuk sebagai investasi yang memiliki resiko tinggi karena lebih memanfaatkan perkiraan harga di masa depan dengan potensi imbal hasil besar. Jenis dan contoh derivatif. Jenis instrumen derivatif dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Secara umum, instrumen derivatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu derivatif yang dijual di pasar sekunder dan derivatif di luar bursa. Berikut beberapa jenis dan contoh derivatif. 1. Kontrak serah. Kontrak serah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Kontrak serah bisa dikatakan selesai apabila komoditas atau valuta asing diserahkan secara fisik atau penyerahan secara neto. Yang kedua, kontrak berjangka. Kontrak berjangka dalam derivatif adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Perbedaannya dengan kontrak serah adalah kontrak berjangka diperdagangkan secara teratur di bursa berjangka, yaitu tempat dilakukannya transaksi kontrak berjangka. Yang ketiga, kontrak opsi. Kontrak opsi adalah salah satu instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk berlindung dari resiko atau nilai hedging. Terdapat dua jenis kontrak opsi, yaitu opsi jual dan serta opsi beli. Opsi jual atau put option adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk menjual suatu aset tertentu, sedangkan opsi beli atau call option adalah memberikan hak kontrak kepada pemiliknya untuk membeli suatu aset tertentu. Pemilik opsi memiliki hak, namun mereka tidak berkewajiban melakukan transaksi dengan harga yang ditentukan dalam kontrak opsi. Yang keempat, swap. Jenis terakhir dari derivatif adalah swap, yaitu kontrak untuk saling menukar arus kas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh transaksi swap yang biasa dilakukan seperti interest rate swap. Interest rate swap dikaitkan dengan nilai atau harga apapun yang cenderung fluktuatif. Fungsi dari swap tersebut lazimnya sebagai pelindung perusahaan dalam menghadapi fluktuasi suku bunga. Swap umumnya dapat dinegosiasikan secara langsung oleh kedua belah pihak pemilik kontrak atau lebih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.